Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Deni, anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang bab redoks. Jika pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang konsep reaksi redoks ditinjau dari oksigen, elektron, dan bilangan oksidasi, kali ini kita akan menerapkan konsep bilangan oksidasi untuk membedakan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, perlu kita ulas kembali apa konsep yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi ini. Yang pertama, bahwa berdasarkan perubahan biloksnya, reaksi redoks itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, oksidasi. Reaksi oksidasi ini terjadi jika terdapat peningkatan bilangan oksidasi. Jadi kalau bilangan oksidasinya naik. Sedangkan reaksi reduksi terjadi jika ada penurunan biloks atau bilangan oksidasinya turun. Ini yang perlu kalian ingat, dua konsep penting ini. Yang kedua, pada bagian pereaksi itu bagian ruas kiri atau sebelum panah, itu ada dua bagian penting dari konsep redoks ini, yaitu ada istilah oksidator dan reduktor. Jadi oksidator dan reduktor ini ada pada ruas kiri atau ruas pereaksi atau sebelum terjadinya reaksi. Siapakah oksidator itu? Oksidator adalah spesi atau zat yang mengalami reduksi. Jadi yang mengalami reduksi atau yang mengalami penurunan biloks. Sedangkan reduktor itu adalah spesi atau zat yang mengalami oksidasi atau yang mengalami peningkatan biloks, itu disebut reduktor. Pada ruas kanan itu ada dua zat, yaitu hasil oksidasi dan hasil reduksi. Jadi untuk hasil oksidasi dan hasil reduksi ini sesuai dengan reaksi yang terjadi. Nanti kita coba untuk aplikasikan ke dalam contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Bagaimana membedakan reaksi oksidasi dan reduksi dalam suatu soal? Ini contohnya CO2 jika berubah jadi C2O42-, ini reaksi apakah yang terjadi? Nah, yang pertama kita lihat dulu atau kita hitung berapakah biloksnya C dalam CO2. Mengapa yang kita cari C? Karena di sini untuk O2 itu biloksnya sudah diketahui. Nah, jadi di sini ada dua unsur, di mana unsur ini C dan O, di sini juga C dan O, ini salah satu unsurnya itu mengalami kenaikan atau penurunan biloks, jadi mengalami perubahan biloks. Nah, unsur itulah yang mengalami reaksi reduksi atau oksidasi. Nah, kita hitung dulu. Di sini O biloksnya adalah -2, sedangkan C itu akan kita cari. Caranya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi kita uraikan dulu, di sini ada 1C dan 2O. Jumlah biloksnya nanti sama dengan muatan. Karena muatannya tidak ada, maka jumlah biloksnya adalah 0. Kemudian C-nya yang akan kita cari, biloksnya O itu -2, seperti konsep sebelumnya, materi sebelumnya. Kita kalikan 2 dengan -2 hasilnya -4. Maka C biloksnya adalah +4. Nah, sedangkan C dalam C2O42-, kita cari biloksnya, kita uraikan. Di sini C-nya ada 2, berarti 2C. O-nya ada 4, berarti 4O. Jumlahnya ini berasal dari muatan. Nah, maka kalau kita lanjutkan, di mana O biloksnya -2 kita masukkan ke sini, hasilnya adalah -8. Jumlahnya tetap -2. Nah, -8 jika kita pindah ruas jadi +8, kalau dijumlah dengan -2 jadinya +6. Nah, berhubung biloks itu adalah milik satu atom C, maka ini harus dibagi 2. 6-nya harus dibagi 2, hasilnya adalah +3. Maka biloksnya C di sini adalah +4, di sini adalah +3. Sehingga dikatakan reaksi ini karena terjadi penurunan biloks, maka reaksi ini disebut reaksi reduksi. Nah, sekarang kita coba yang kedua. Cl- dan Cl2. Perhatikan apa yang ada di sini. Cl- ini karena dia sendirian, tidak mengikat unsur lain, maka muatan ini jadi miliknya.
Jadi Cl ini maka piloksnya pin 1. Demikian juga Cl2. Tidak ada unsur lain di sini, hanya Cl saja. Maka muatannya adalah menjadi piloksnya. Berarti di sini tidak ada muatan, berarti Cl ini piloksnya adalah 0. Karena tidak ada muatan berarti 0. Di sini muatannya min 1, berarti piloksnya min 1. Cukup seperti itu jika bentuknya adalah unsur atau ion, di mana di sini dia tidak mengikat unsur lain. Nah, karena di sini dari min 1 menjadi 0 terjadi kenaikan, maka disebut reaksi oksidasi. Nah, pada dasarnya reaksi reduksi dan oksidasi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi sebenarnya reaksi ini adalah reaksi yang selalu terjadi berpasangan. Jadi jika ada reduksi pasti ada oksidasi. Sehingga kalau reaksi ini dijadikan satu disebut dengan reaksi redoks. Nah, bagaimana jika ini dijadikan satu, ini contohnya. Nah, setelah dijadikan satu maka terjadi seperti ini. CO2 menjadi C2O4 2-, Cl- menjadi Cl2. Yang Cl- menjadi Cl2 oksidasi, yang CO2 menjadi C2O4 2- adalah reduksi. Jadi ini jika digabung bentuknya seperti ini. Nah, dari reaksi redoks ini kita bisa menentukan oksidator dan reduktor sesuai konsep ini. Oksidator itu yang mengalami reduksi, reduktor yang mengalami oksidasi. Jadi oksidatornya adalah yang mengalami reduksi siapa? Berarti CO2. Reduktornya yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami oksidasi? Cl-. Jadi posisi oksidator dan reduktor ini diambil dari spesi di ruas kiri. Sedangkan ruas kanan ini adalah ruas hasil. Maka yang ada di sini adalah hasil oksidasi dan hasil reduksi. Nah, hasil oksidasi ya kita lihat reaksi oksidasinya ini, maka ini hasilnya. Berarti hasilnya Cl2. Sedangkan hasil reduksi C2O4 2-. Ini reduksinya, maka ini hasilnya. Demikian anak-anak untuk cara membedakan reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus menentukan oksidator, reduktor, hasil oksidasi dan hasil reduksi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.